dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, itu dalam bahaya. Sana, cepat tinggalkan tempat ini. Tunggu kau, Wira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Menjauh! Truk tunggal sudah menjauh. Takut itu berapa panas. Truk tunggal ada di mana, Wira? Truk tunggal berada di dalam kampus. Menyingkir semua! Menyingkir keluar dari desa! Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawaria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Awas tindakanmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode ketiga, Panji Kebesaran. Panji Kebesaran. Apakah kalian semua siap mempertahankan negara kita? Siap. Apakah kalian bersedia mati untuk kerajaan kita? Bersedia. Hidup kerajaan Dharmasraya! Apa perlumu datang kemari? Saya ingin minta tolong Mak Rompang. Apa itu? Sekarang ini saya mengalami kegagalan berturut-turut. Kegagalan apa? Ki Rekso tidak bisa saya bunuh karena saya belum mendapat petunjuk dari Mak Rompang di mana kelemahan ilmu kebal Ki Lura Lubuk Mentilin itu. Lalu Batara pun gagal saya bunuh, sedangkan Wulandari tidak juga bisa saya ambil jadi istri saya. Tolonglah saya, Mak Rompang. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Sebagai Wulandari, Harry sebagai Ki Mujur, Idris Apandi sebagai Ki Rekso, dibantu oleh Endang, Ashari dan Mogan. Pembawa cerita Neni Sumardi, teknik dan montase Agus Budianto, dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah Janji di Bukit Perinduan telah diceritakan, Batara dan Wulandari sudah mengikat janji di puncak Bukit Perinduan Kayu Embun. Janji dua remaja yang sedang jatuh cinta, janji dua anak manusia yang sedang mabuk asmara. Namun sayang, setelah perjanjian itu, keduanya harus berpisah jauh. Batara harus kembali ke tempat gurunya di Gunung Raya, sedang Wulandari harus tetap di desa Lubuk Mentilin sambil menunggu sang kekasih dalam harap-harap cemas. Ki Sabrang, lintah darat yang sudah berangkat tua, juga jatuh cinta pada Wulandari, sehingga apapun dikorbankannya demi bisa memiliki Wulandari.
jalan apapun ditempuhnya untuk bisa mendapatkan kembang desa Lubuk Mentilin itu. Sementara itu pula, Gandini, anak lurah Lubuk Mentilin, jatuh cinta pula pada Batara. Namun cinta Kisabrang dan cinta Gandini ditolak oleh Wulandari dan Batara. Sehingga kedua orang ini menempuh jalan yang mengerikan demi mewujudkan cinta mereka. Kedua orang ini membuat persekutuan dengan Mak Rompang, iblis betina yang sangat mengerikan itu. Di samping itu, Kisabrang tampaknya akan menyingkirkan Kirekso, lurah Lubuk Mentilin dalam usaha perdagangan lada. Keluar kamu, keluar dari rumah ini. Saya akan keluar dari rumah ini kalau diberitahu di mana anak saya sekarang berada. Aku kan sudah bilang, aku tidak tahu di mana anakmu. Kisabrang pasti tahu, karena Kisabrang suaminya. Kisabrang yang selalu bersama-sama Yati semenjak Kisabrang mengawini Yati. Aku sudah usir dia. Mungkin sekarang dia berada di rumah kakek atau neneknya, atau di rumah famili yang lain. Yati sudah tidak punya kakek dan nenek Kisabrang. Kami tidak punya sanak famili. Kalau kau masih tidak mau keluar, maka terpaksa aku cambuk dengan cambuk kuda ini. Hea! Kamu masih belum mau keluar dari rumah ini? Hah? Iya, saya akan keluar. Walau rumah ini rumah anak saya. Siapa yang bilang ini rumah anakmu? Hah? Bukankah waktu hari perkawinan dulu, Kisabrang menghadiahkan rumah ini kepada anak saya? Kamu masih mengoceh di sini, perempuan laknat. Iya. Aduh, iya, saya akan keluar. Saya akan pergi. Seenaknya dia masuk ke dalam rumah ini. Dia pikir nenek moyangnya yang membangun istana ini. Kau tidak usah takut, Wulandari. Saya hanya ingin melihatkan kepadamu bagaimana saya melindungimu dari gangguan orang-orang yang tidak tahu diri seperti dia itu. Itu tetangga saya, Kisabrang. Saya juga mau keluar dari rumah ini. Saya juga mau pulang. Hari sudah malam. Tidak baik gadis seperti kamu malam-malam begini keluar rumah, Wulan. Saya bisa pulang sama-sama dengan Bu Parwi. Izinkan saya. Jangan. Kau harus jadi pengantinku malam ini. Kau harus jadi. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Kau masih menolak kebaikanku, Wulan. Mari, ayo. Mari, masuklah ke kamarku. Tidak. Aku tidak mau. Kau cobalah tidur di dalam kamar itu semalam ini. Besok baru aku lepaskan kamu. Lepaskan aku, Kisabrang. Lepaskan aku. Memang harus dikurung dulu kijang betina ini. Baru dia jinak. Ya apa itu? Tolong anak saya. Di mana anakmu? Siapa anakmu? Yati, itu Kisabrang. Di mana Kisabrang itu? Itu di desa itu. Laki-laki itu laki. Kau orang mana? Lubuk Mentilin. Perempuan ini pingsan. Bekas cambukan. Perempuan ini dicambuk sampai luka-luka seperti ini. Aku harus membawanya kembali ke Lubuk Mentilin. Setelah itu, baru aku kembali kemari untuk menolong anaknya. Apa ini? Iya. Kenapa baru ada di batas sini? Siapa yang menganiaya? Miksanya. Lapor. Lapor kelurahan. Ayo. Parwi, kenapa kamu? Kisabrang. Hah? Kisabrang? Kok Kisabrang? Kan Kisabrang itu menantumu, Parwi. Kenapa Kisabrang? Ayo bicara. Bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan Yati? Kisabrang. Yati. Ayo Kiwut, kita lapor pada Kilura, lapor pada Kirekso. Mungkin istrimu dianiaya orang. Siapa yang menganiayai kamu? Ayo bicara, Parwi. Kisabrang. Kisabrang?
Betul Kisabrang menganiaya kamu, Parwi? Hah? Lalu kamu dibuang di tepi desa ini? Parwi, Parwi. Kiwut, istrimu pingsan. Sebaiknya kau lapor pada Ki Lurah, biar kami yang menggotong istrimu pulang. Iya, Sagung. Aku akan lapor pada Ki Lurah kejadian ini. Jadi? Iya, jadi keadaan istri saya sekarang begitu, Ki Lurah. Sakit. Di mana istrimu sekarang, Kiwut? Ada di rumah, Ki Lurah. Mana ada seorang menantu menganiaya mertuanya, Kiwut. Kamu ini membuat laporan yang tidak-tidak saja. Tapi istri saya bilang begitu, Ki Lurah. Dia itu dicambuk oleh Ki Sabrang, lalu dibuang di pinggir desa. Betul begitu? Betul, Ki Lurah. Kalau memang betul, tentu ada persoalan di antara kalian. Seharusnya, Kiwut, urusanmu dengan Ki Sabrang adalah urusan antara menantu dan mertua. Jadi harus kalian selesaikan sendiri. Bukan apa-apa. Aku tidak mau ribut dengan Ki Sabrang. Karena dia yang menghidupkan desa ini. Dia yang mengeluarkan uang ganti rugi tanaman lada kalian. Saya harus lapor kepada Ki Lurah. Karena memang kepada Ki Lurah lah saya harus mengadu. Kamu selesaikan dulu sendiri dengan Ki Sabrang. Aku tidak bisa berbuat seenakku memanggilnya kemari. Karena ini urusan keluarga, bukan urusan desa. Sudah? Iya, Ki Lurah. Saya permisi. Apa betul Ki Sabrang itu mencambuk mertuanya? Kalau memang iya, berarti si tua itu sudah keterlaluan. Ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu urusan mereka, urusan keluarga. Bagaimana? Sudah senang kan kamu tinggal di sini? Saya mau pulang. Seharusnya Ki Sabrang sudah membolehkan saya pulang tadi pagi. Tapi sampai malam ini, saya masih ada di rumah ini. Kan saya sudah bilang, Wulan, bahwa kamu boleh pulang bila kita sudah menjadi suami istri. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kalau kamu aku izinkan pulang, sama juga aku membuang usaha yang sudah aku kerjakan dengan susah payah ini. Karena untuk membawamu kemari seperti sekarang ini susah sekali, Wulan. Ayo, mari kita rayakan pertemuan kita malam ini, Wulandari. Tidak. Kau rupanya masih marah padaku, Wulan. Tapi tidak apa-apa. Asal malam ini kita bisa menjadi sepasang pengantin baru. Pergi. Jangan begini. Aku tidak mau. Lepaskan. Kau tidak akan bisa lepas dari pelukanku ini. Pingsan. Kau cantik sekali dalam keadaan pingsan seperti ini, Wulan. Kini aku bebas. Aku akan bopong kau ke tempat tidur itu. Aku akan bebas memelukmu sesuka hatiku. Suara apa itu? Seperti bunyi pintu gerbang rumah ini rubuh. Wah, jangan-jangan ada yang memaksa masuk kemari. Aku harus melihatnya. Tidak ada apa-apa. Suasana di depan rumah ini sepi-sepi saja. Biasanya kalau ada apa-apa, pasti Bogas dan Dapo melaporkannya pada aku. Kemana dia? Bogas! Dapo! Kuda-kuda itu meringkih, seperti ada sesuatu yang mengganggu. Aku harus melihat ke sana. Bogas dan Dapo tidur di kandang kuda ini. Bogas, Dapo, mereka bukan
akan tidur. Mereka terikat di tiang ini, sedangkan mulut mereka disumpah. Pasti ada yang mengikat mereka. Pasti ada orang yang masuk kemari. Ya, sabar. Akan aku buka ikatan kalian. Pasti ada orang yang mengikat mereka. Jangan-jangan orang itu sudah sampai di dalam rumah. Wah, celaka. Wulandari tidak ada. Padahal dia aku letakkan di tengah-tengah rumah ini. Kurang ajar. Ada yang menculiknya. Ada yang membawa lari Wulandari. Tiba-tiba Ki Sabrang terkejut ketika dia melihat sekelebat bayangan di halaman rumah. Bayangan itu sedang membopong Wulandari. Ki Sabrang mencoba mengejarnya, namun tidak dapat karena gerakan bayangan itu cepat dan enteng. Sehingga Ki Sabrang marah bukan main. Dan ketika bayangan itu sudah melompati pagar rumah yang tinggi serta kokoh itu, maka Ki Sabrang mengejar dengan kudanya. Setelah lama memacu kuda, Ki Sabrang tetap tidak menemukan apa-apa kecuali suasana malam yang gelap dan mencekam. Ki Sabrang memutar arah kudanya. Dia kembali dengan perasaan sangat kecewa. Sementara di depan rumah Wulandari, tampak sesosok bayangan sedang meletakkan tubuh gadis itu di atas amben. Lalu bayangan itu cepat menghilang di kegelapan malam. Ketika hari sudah pagi, kedua orang tua Wulandari sangat terkejut melihat anaknya yang masih tergeletak di depan rumah. Wulandari mereka bawa masuk. Bapak Wulandari mencoba mengobati anaknya, sedangkan sang ibu mengomel tidak karuan. Parmi, keluar kamu. Hai, ada apa ribut-ribut pagi-pagi begini, Suni? Kamu menyuruh orang menculik anakku dari tempat Ki Sabrang ya? Apa maksudmu? Kamu suruh orang menculik anakku, lalu anakku diletakkannya pagi-pagi di amben rumah. Aku tidak memikirkan anakmu. Aku masih sedih memikirkan Yati yang sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Pasti kamu. Kamu iri karena anakku dipilih Ki Sabrang untuk menjadi istrinya, sedangkan anakmu sudah dibuangnya. Kamu jangan menuduh sembarangan ya. Aku tidak peduli anakmu jadi istri Ki Sabrang. Yang penting bagiku, Yati bisa kembali ke rumah ini. Aku akan lapor pada Ki Sabrang perbuatanmu ini. Suni bergegas masuk ke dalam rumahnya. Dia ingin melapor pada Ki Sabrang. Dia yakin betul bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah kedua orang tua Yati. Padahal mereka tidak tahu bahwa kejadian itu dilakukan oleh seorang pendekar sakti yang bernama Ki Mujur. Wulandari dapat diselamatkan oleh Ki Mujur dari cengkraman Ki Sabrang ketika gadis cantik kembang desa Lubuk Mentilin itu dibawa paksa oleh Ki Sabrang dari rumahnya. Namun ayah Wulandari, bahkan Wulandari sendiri tidak tahu siapa dewa penyelamat dirinya. Kejadian ini tidak membuat gembira ibu Wulandari karena dia memang berharap agar anaknya dipersunting oleh Ki Sabrang sehingga dia menuduh keluarga Yati yang memboyong anaknya kembali ke desa Lubuk Mentilin. Siang ini saya ingin membayar setoran pada Ki Lurah. Sebenarnya harus pagi kemarin Ki Lurah. Tapi karena Ki Lurah tidak ada di rumah, maka baru siang ini saya membayarnya, Ki. Baik, sebelum aku menerima setoran ini, aku ingin mendapat penjelasan dari Ki Sabrang tentang kejadian tadi pagi. Apa betul Ki Sabrang marah-marah pada Ki Wut dan istrinya? Iya, Ki Lurah. Karena dia menyuruh orang untuk menculik Wulandari dari rumah saya. Kenapa Wulandari sampai ada di rumah Ki Sabrang? Apakah gadis itu sudah menjadi istri Ki Sabrang? Hampir, Ki Lurah. Hampir ya. Lalu istri Ki Sabrang yang dulu kemana? Ada, Ki Lurah. Istri saya yang tua ada. Saya tahu. Ki Sabrang punya istri yang tua, yang muda, yang lebih muda lagi saya tahu. Tapi yang saya tanyakan adalah istri Ki Sabrang yang bernama Yati. Anak Ki Wut? Ya. Mana dia? Ada. Saya letakkan di tempat lain. Jadi sekarang Ki Sabrang mau kawin lagi dengan Wulandari, begitu? Iya, Ki Lurah. Sebenarnya rencana ini sudah lama. Sudah 1 tahun yang lalu. Tapi baru terlaksana sekarang, Ki Lurah. Jadi masih persoalan pribadi rupanya. Iya, persoalan pribadi. Baiklah. Saya tidak akan ikut campur. Hanya saya harapkan selesaikanlah dengan baik-baik. Karena itu semua tanggungan Ki Sabrang.
Berani punya istri banyak, berani menanggung akibat-akibatnya. Iya kan? Iya, Ki Lurah. Baik, aku terima setoran ini. Setoran bulan ini tidak ada yang kurang, Ki Lurah. Sama seperti yang dulu. Iya, sudah termasuk tunggakan. Iya, sudah termasuk tunggakan saya bulan lalu. Bagus, bagus. Ini yang saya mau ini. Bagaimana kabar Ki Sonokeling? Sudah 1 tahun saya tidak bertemu dengan dia. Baik. Mungkin tidak lama lagi Ki Sonokeling akan datang dari Singosari. Kalau Ki Sabrang bertemu dengan dia, sampaikan salamku ya. Iya Ki Lurah. Siapa itu, Dapo? Orang gila Ki Sabrang. Berani betul dia menghadang kereta kuda ini. Cambuk dia, supaya dia minggir. Tidak usah Ki. Biar kuda-kuda ini yang menginjak-injak tubuhnya. Bagus. Berhenti kalian. Gila, dia masih berdiri di tengah jalan. Malah dia menyuruh kita berhenti, Ki. Tabrak saja dia. Iya, Ki. Aku bilang berhenti. Gila, Ki. Laki-laki tua ini menghentikan kereta kuda kita hanya dengan sebelah tangan, Ki. Dia memegang roda kereta kuda ini hanya dengan sebelah tangan. Kita harus menyingkir cepat, Dapo. Laki-laki tua ini berbahaya. Ki Sabrang kenal dia. Sudah, jangan banyak tanya. Cepat hajar dengan cambukmu agar kita lepas dari hambatannya. Minggir! Dia menahan cambukku dengan tangannya yang sebelah lagi, Ki. Rupanya kalian ingin menantang aku, ya? Apa maumu? Aku mau kau tidak meneruskan perjalananmu ke Lubuk Mentiling. Kau tidak meneruskan niatmu. Niat apa? Kau akan menjemput Wulandari dengan kereta kuda ini, bukan? Dapo, dia tahu maksud kita pergi ke Lubuk Mentilin. Ki, cambuk kuda ini patah ditariknya Ki Sabrang. Aku akan hajar dia, Ki. Hajar saja. Hajar kalau kau sanggup. Sanggup, Ki. Kepandaiannya hanya sebegitu. Iya. Kau bunuh dia? Iya. Tukang pukul seperti ini tidak perlu hidup lama-lama. Mudah betul kau membunuh orang kepercayaanku. Semudah kau membunuh Kisene. Jangan menuduh sembarangan kamu. Hiatep. Apa perlu aku robek mulutmu yang busuk itu untuk membuktikan bahwa kamu yang membunuh Kisen? Ayo jawab. Atau kau juga harus aku bunuh hari ini? Jangan Kisanak, jangan. Jangan bunuh. Betul kan kamu yang membunuh Kisen? Iya Kisanak. Aku lepaskan kamu. Tapi ingat, kamu tidak boleh mengganggu Wulandari lagi. Mengerti? Baik. Baik, Kisanak. Apakah Kisanak famili Wulandari? Kamu tidak perlu tahu. Pergilah kamu sebelum aku membunuhmu. Iya. Saya benar-benar tidak tahu, Ki Sabrang. Saya tidak tahu siapa laki-laki tua itu. Kau sebenarnya tahu, tapi kau pura-pura tidak tahu, Mandita. Saya bicara sungguh-sungguh, Ki. Mandita, apa harus aku injak batang lehermu supaya kamu mengaku? Sekarang kamu harus ikut aku, biar kamu lihat akibat perbuatan tukang pukul bapakmu itu. Kuda-kuda penarik keretaku mati, kereta kudaku rusak, sedangkan salah satu orang kepercayaanku mati, tahu? Saya dan bapak saya benar-benar tidak tahu kejadian itu, Ki. Kau rupanya harus aku hajar, Mandita. Kalau kau berani memukulku, Bukas, berarti kau membuat keributan di ladang Kilurah ini. Berani kau mempergunakan nama Kilurah? Jangan, Bokas. Jangan. Nanti kita berurusan dengan Kilurah. Kau lihat,
Aku akan paksa bapakmu supaya dia mengaku siapa laki-laki tua yang telah membunuh Dapo itu. Dan aku ingin melihat apakah kau berani berhadapan dengan aku di luar ladang kelurah ini. Aku tidak takut padamu, Bogas. Bagus, aku akan menemui bapakmu sekarang juga. Akan aku paksa dia bicara tentang laki-laki tua itu. Nah, itu dia bapaknya, Bogas. Hei, Diro, jangan duduk saja kamu. Ayo kerja. Kerja, tolol. Bogas, mari kita ke sana. Yakin? Aku harus ikuti bandot tua dan tukang pukulnya itu. Mereka pasti akan menganiaya bapakku. Ki Sabrang dan Bogas bergegas menuju ladang Bapak Mandita. Tukang pukul Ki Sabrang itu berjalan di belakang tuannya. Sebentar Bogas memegang gagang golok yang terselip di pinggangnya. Sepertinya senjata itu sudah harus keluar dari sarungnya untuk menebas leher Bapak Mandita. Tidak jauh di belakang mereka, Mandita berlari-lari kecil. Di tangannya tergenggam sebuah pacul. Mata pacul itu tampak berkilat terkena cahaya matahari siang. Pertanda pacul itu selalu diasah oleh pemiliknya. Ketika Ki Sabrang dan Bogas sudah sampai di tempat Diro, Bapak Mandita, kedua orang itu langsung mengepung Diro. Ki Sabrang berdiri di muka Diro, sedangkan Bogas berdiri di belakang petani miskin itu. Namun dengan cepat, Mandita melompat ke belakang bapaknya, sehingga Mandita kini berhadapan dengan Bogas. Bagus, bapak dan anak sedang menunggu kematian di tanganku. Apa salah saya, Ki Sabrang? Bilang, apa dosanya, Bogas? Sebelum kita habisi kedua orang ini. Mana laki-laki yang membunuh Dapo? Di mana dia bersembunyi? Ayo. Saya tidak mengerti pertanyaanmu, Bogas. Kau dengar berita kematian Dapo? Ya, dengar. Pembunuh Dapo adalah laki-laki tua tukang pukulmu. Di mana dia sekarang bersembunyi? Ayo katakan. Saya tidak tahu persoalan itu. Saya tidak kenal dengan pembunuh Dapo. Saya bicara sungguh-sungguh. Kau di sini rupanya, Mandita. Aku mencari ke sana ada apa ini? Kalian seperti hendak bertarung. Ada apa ini? Ki Sabrang dan Bogas hendak menganiaya bapak saya, Ki Lurah. Wah. Persoalan apa ini? Masih persoalan keluarga apa? Ki Lurah. Saya hanya menyuruh Diro mengerjakan ladangnya. Dia malas sekali, Ki. Saya dituduh. Sudah. Aku tidak mau hanya persoalan mengerjakan ladang saja harus begini. Kau harus kerja yang baik, Diro, agar Ki Sabrang tidak selalu marah padamu. Iya, Ki Lurah. Persoalan ini bukan persoalan yang... Alah, sudahlah. Kau kembali bekerja, Mandita. Dan Ki Sabrang pulanglah ya. Pasti Diro akan bekerja lebih baik. Aku jamin. Iya, Ki Lurah. Ayo, Bogas. Permisi, Ki Lurah. Permisi, Ki Lurah. Maaf, Ki Lurah. Saya mengganggu Ki Lurah sore-sore begini. Ada apa, Wista? Tentang kematian Dapo, Ki Lurah. Ada apa dengan kematian Dapo? Ki Sabrang menuduh keluarga Diro yang membunuh Dapo. Betul begitu? Saya rasa tidak, Ki Lurah. Mungkin hanya karena Ki Sabrang sudah benci saja pada Diro. Sehingga dia menuduh yang bukan-bukan. Rupanya yang mereka ributkan tadi siang di ladang persoalan ini. Aku tidak mengerti, Wista. Padahal Ki Sabrang akan mengambil Wulandari jadi istrinya. Kini menuduh Diro membunuh tukang pukulnya. Bagaimana ini? Begitulah berita yang saya dapat, Ki Lurah. Apa yang akan dilakukan Ki Sabrang terhadap Diro? Mungkin akan membunuhnya, Ki Lurah. Mana Mandita? Masih ada di ladang dia sekarang, Aku mau bertanya pada anak itu. Sudah pulang, Ki Lurah. Kalau begitu, suruh Ki Sabrang menghadapku besok pagi. Ya, Ki Lurah. Dan cegah bila Ki Sabrang akan bertindak terhadap Diro. Baik, Ki Lurah. Hari semakin senja. Wista, wakil lurah Lubuk Mentilin itu masih duduk bersila di hadapan Ki Rekso. Sementara Diro duduk termenung di rumahnya. Dia sedang menyesali nasib yang tak pernah ramah menyapanya. Aku ingin dengar yang sebenarnya, Ki Sabrang. Betul, Ki Lurah. Persoalan saya dengan Diro begitu. Tidak ada persoalan lain. Jadi bukan karena persoalan kematian orangmu itu? Bukan, Ki Lurah. Aku hanya mengingatkanmu, Ki Sabrang. Jangan terlampau menekan dia. Diro itu petani miskin. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kan tidak pantas kalau kau terus mengancamnya. Sedangkan anaknya akan kau ambil jadi istrimu. Tidak, Ki Lurah. Saya tidak mengancam apa-apa terhadap dia. Aku tidak mau mendengar kebohonganmu, Ki Sabrang. Laporan yang aku terima begitu. Kau mengancam Diro bahkan hendak membunuhnya. Bangsat. Siapa yang menyebarkan berita ini? Kenapa diam, Ki Sabrang? Berita itu tidak benar, Ki Rekso. Saya tidak bisa menerimanya. Ki Sabrang,
Aku minta kau datang pagi-pagi begini ke rumahku bukan untuk berdebat, tapi untuk memperingatkanmu supaya kau tidak seenaknya saja bertindak di desa ini. Mengerti kau? Iya, mengerti Ki Lurah. Ki Rekso ini mulai tidak suka padaku. Tunggu Ki Rekso, bagianmu akan datang nanti. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori Aku tidak mau 80. mendengar ada kejadian buruk lagi antara kau dan Bapak Wulandari itu. Iya Ki Lurah. Tanganku sudah gatal untuk menghajar Bapak Wulandari itu Ki Sabrang. Sabar, kita harus menahan marah kita. Karena Ki Lurah tampaknya mulai berpihak pada Diro. Mungkin Mandita sudah melapor yang tidak-tidak pada Ki Lurah, sehingga Ki Lurah percaya. Iya, mungkin juga. Mari kita cari Diro di ladangnya. Ya. Hei, Diro. Oh, Ki Sabrang. Aku ingin menanyakan persoalan kemarin. Kau panen ladamu tanpa aku suruh. Untuk saya jual sendiri, Ki. Kurang ajar. Ini hakku, bukan hakmu, Diro. Aku yang berhak memanennya. Aku yang berhak menjualnya. Ki Sabrang, tanaman lada yang harus aku setor pada Ki Sabrang sudah lewat waktunya. Kini tanaman lada ini milikku, bukan milik Ki Sabrang lagi. Seenaknya kau bicara, Diro. Aduh. Nih, lagi. Aduh. Iya, tanaman lada ini milik saya, Ki Sabrang. Perjanjian kita cuma 1 tahun. Waktu 1 tahun sudah habis pada purnama yang lalu. Iya, tapi setidak-tidaknya kamu harus permisi dulu padaku. Harus bilang dulu padaku, ngerti? Saya tidak perlu bilang pada Ki Sabrang, karena tanaman ini milik saya. Kurang ajar kamu. Manusia tidak tahu sopan santun kamu. Kenapa saya harus dipukul, Ki Sabrang? Apa salah saya? Diro, kenapa kamu, Diro? Kenapa saya dipukul? Apa salah saya? Kamu sudah mulai kurang ajar, jadi kamu harus dihajar. Bagaimana kalau aku hajar sampai mampus dia, Ki? Tidak usah sekarang. Lihat, orang-orang mulai berdatangan kemari. Banyak betul. Kita tinggalkan tempat ini. Ya. Kenapa kamu, Diro? Berdarah begitu. Kenapa sih? Siapa yang mukul? Kenapa siapa yang mukul? Ki Sabrang. Ki Sono Keling, selamat datang di Muara Tembesi. Kembali lagi aku kemari rupanya. Bagaimana keadaan Lubuk Mentilin? Lurahnya tambah kurang ajar, Ki Sono. Perlu dihajar dia. Begitu ya rupanya. Iya, Ki Sono. Iya. Aku sudah tidak sabar untuk menghukumnya. Bagaimana keputusan Singosari terhadap Dharma Seraya? Ki Sabrang, mari kita bicara di atas kapal. Di sini banyak orang. Baik. Ki Sabrang mengikuti Ki Sono Keling menaiki tangga kapal yang terbuat dari kayu hitam. Tampak sekali kegembiraan laki-laki lintah darat itu. Setelah sekian lama tidak bertemu dengan Ki Sono Keling, harapan-harapan baru muncul dalam hatinya. Angan-angan yang melambung tinggi terbayang di depan matanya. Sementara kapal layar yang besar itu bergerak-gerak dipermainkan ombak pelabuhan. Ketika sampai di atas kapal, Ki Sabrang memperhatikan para pelaut Singosari sedang menggulung layar yang terdapat di tiang utama. Mereka bekerja sangat terampil sekali, sehingga menimbulkan kekaguman di hati lintah darat. Ki Sono Keling masih berjalan melalui trali kapal yang panjang, lalu berbelok ke kanan dan menuruni sebuah tangga. Kini kedua orang itu sampai di sebuah ruangan yang bagus. Di dinding ruangan terpampang lambang-lambang kerajaan Singosari. Sedangkan di ruangan itu ada beberapa orang perwira kapal. Mereka bersikap sangat hormat kepada Ki Sono Keling yang tengah memasuki ruangan. Tampak betul bahwa Ki Sono Keling bukanlah orang sembarangan. Mungkin dia salah satu perwira kerajaan yang diutus Singosari ke Muara Tembesi itu. Dengan sikap yang berwibawa, Ki Sono Keling mempersilahkan Ki Sabrang duduk. Ki Sabrang tampak gugup seolah-olah dia sedang berhadapan dengan Raja Singosari. Nah, Ki Sabrang, ceritakan padaku. Bagaimana keadaan desa Lubuk Mentilin semenjak aku tinggalkan dulu? Bagaimana? Maaf, Ki Sono. Ya. Apakah Ki Sono Keling bersungguh-sungguh untuk membantu saya?
Orang-orang Singosari tidak pernah berkata bohong, Ki Sabrang. Sekali aku bilang ya, maka tidak pernah aku bilang tidak. Terima kasih, Kisono. Ya, Ki Rekso sudah mulai memusuhi saya. Bahkan ada beberapa ladang lada yang tidak boleh saya panen lagi. Sehingga kalau begini terus, maka saya akan tersingkir dari Lubuk Mentilin. Ki Sabrang harus tetap di sana. Lubuk Mentilin tidak boleh Ki Sabrang tinggalkan. Aku akan membantu Ki Sabrang. Lihat, aku tidak tanggung-tanggung kalau membantu Ki Sabrang. Aku datang dengan beberapa perwira Singosari. Kami sedang menyelidiki kekuatan musuh, Ki. Tidak lama lagi, kami akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Dharmasraya. Armada laut kami sedang bersiap-siap untuk menuju kemari. Langkah ini diambil oleh Singosari karena kerajaan Dharmasraya menolak permintaan Singosari. Oh, bagus, bagus. Saya sudah tidak sabar. Saya ingin melihat Ki Rekso itu mampus. Dia itu orang Dharmasraya. Ya, ya. Dia sudah turun-temurun menjadi lurah di sana. Nenek moyangnya diangkat oleh Baginda Raja Dharmasraya menjadi lurah di sana. Aku sudah mengetahuinya, Ki Sabrang. Dan tidak lama lagi dia harus kita singkirkan. Iya. Bagus, Kisono. Terima kasih. Desa Terima itu kasih. penghasil lada yang bagus, Ki Sabrang. Jadi kita harus merebut desa itu. Setelah dapat kita rebut, Ki Sabrang akan diangkat oleh Singosari menjadi lurah di sana. Sehingga Ki Sabrang bisa bebas berdagang lada kepada Singosari. Ya, saya sudah bertekad, Kisono Keling. Saya akan berdagang lada hanya kepada Singosari. Oh. Jadi Ki Sabrang tidak akan berdagang lada dengan pihak lain. Saya berjanji, Kisono. Selama ini pun saya hanya menjual lada pada Kisono. Betulkah itu, Ki? Saya berani bersumpah, Kisono. Bagus. Sumpahmu akan aku pegang, Ki Sabrang. Kau akan aku angkat menjadi orang Singosari. Tugasmu adalah memata-matai desa Lubuk Mentilin, Ki Sabrang. Segala gerak-gerik orang-orang desa itu harus Ki Sabrang laporkan kepadaku. Atau orang yang mewakiliku. Tapi ingat, Ki Sabrang, begitu Ki Sabrang berkhianat, maka leher Ki Sabrang taruhannya. Jelas? Kenapa harus seberat itu hukumannya, Kisono Keling? Ki Sabrang sudah banyak tahu tentang rencana Singosari. Sehingga bila sekarang pun Ki Sabrang berkhianat, maka Ki Sabrang pasti tidak bisa turun dari kapal ini. Karena kami segera akan menghukum mati Ki Sabrang. Bangsat, nyawaku yang harus aku pertaruhkan untuk menyingkirkan lurah Lubuk Mentilin itu. Ki Sabrang, jangan berpikir lagi. Karena bila rencana Singosari ini Ki Sabrang bocorkan, maka ribuan prajurit kami akan mati sia-sia di sini, Ki Sabrang. Baik, tugas ini saya terima. Saya tidak akan berkhianat. Bagus. Sudah lama sekali kamu tidak kelihatan, Tembong. Iya, sudah 1 tahun lebih. Kenapa tidak berani datang ke rumah saya ya? Iya, kata orang selama kamu sakit, bapakmu marah-marah terus, terutama pada pemuda-pemuda desa ini. Sehingga saya tidak berani datang ke rumah. Oh, yang dicari bapakku bukan kamu, tapi pemuda-pemuda kebun kelapa. Oh, begitu toh. Kalau saya tahu, wah, pasti saya akan ke rumah kamu. Saya sudah rindu. Rindu? Iya. Maksud saya, mungkin kamu sudah rindu pada Batara. Ya, sedikit. Yang rindu itu aku kan ini. Waduh, kalau kau perhatikan badanku ini, wah sudah kurus karena selalu memikirkanmu. Kok kamu sekarang gemuk, Tembok? Bukan kurus. Gemuk? Waduh, perasaan badanku ini kurus. Wah, sialan kalau rindu karena cinta orang bisa kurus. Nah, tapi kenapa aku gemuk? Mungkin dia salah lihat. Betul. Saya bisa datang ke rumahmu, Gandini? Betul. Kalau datang ke rumah tidak usah ragu-ragu. Tapi bertemu di ladang ini juga sudah cukup. Aku takut pada bapakmu. Bapak tidak ada? Betul, Ki Lurah tidak ada? Betul. Bapak sedang dipanggil oleh patih kerajaan. Wah, hebat. Pasti bapakmu akan diangkat menjadi wakil panglima perang Dharmasraya. Bukan. Keadaan sedang dalam bahaya. Bahaya?
negeri ini akan berperang dengan Singosari. Betul. Kau tahu dari mana, Gandini? Dari Bapak. Nanti kamu akan dengar kabar dari Bapak setelah beliau pulang dari kerajaan. Kita akan berperang. Kenapa? Kamu takut? Oh, tidak. Cuma saya suka ngeri kalau melihat darah. Bagaimana kamu sekarang? Sudah sembuh? Kalau masih sakit, saya tidak akan ada di sini. Iya ya. Kau sudah cukup banyak menerima pelajaran dariku, Batara. Kau sudah cukup tangkas. Iya, Ki Mujur. Sudah berapa lama kau di sini? Sudah hampir 2 tahun, Ki Mujur. Nah, pulanglah ke Lubuk Mentilin. Hah? Kenapa begitu, Ki? Saya merasa belum bisa apa-apa, Ki Mujur. Saya belum mewarisi seluruh kepandaian yang Ki Mujur miliki. Memang belum, Batara. Tapi desa Lubuk Mentilin sedang membutuhkan tenaga-tenaga seperti kamu. Apa yang sedang terjadi di desa saya, Ki Mujur? Aku juga tidak tahu persis, Batara. Tapi perasaanku mengatakan demikian. Pulanglah. Nanti kalau keadaan sudah tenang kembali, kau boleh datang lagi kemari untuk melanjutkan pelajaranmu. Baik, Ki Mujur. Saya akan pulang besok pagi bila matahari sudah tampak di balik gunung. Ya. Tapi ingat, Batara. Bila kau menemui kesulitan, cepat datang kemari. Ya, Ki. Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Karena selama ini Ki Mujur telah bersusah payah mendidik saya yang bodoh ini. Jangan bersedih, Batara. Kita belum berpisah. Kau hanya pulang ke desamu untuk sementara. Ayo bangkit. Kau laki-laki. Laki-laki tidak perlu menampakkan kesedihannya. Iya, Ki. Lama betul kau baru datang, Batara. Bukankah saya pergi menuntut ilmu, Nek? Tapi lihatlah, keadaanku sudah begini. Hidupku jadi begini. Aneh, nenekku sekarang jadi begini. Tambah tua, tambah penyedih. Nek. Kak Sena mana, Nek? Loh, Nenek kenapa menangis? Hah? Kakekmu sudah tidak ada. Hah? Kakek Sena sudah meninggal? Ya, setahun yang lalu kakekmu mati karena terjatuh ketika menolong Wulandari dari kejaran Ki Sabrang. Kakekku mati karena menolong Wulandari. Dan di mana Wulandari sekarang, Nek? Ada di rumahnya. Dia baik-baik saja? Aku tidak tahu, Batara. Aku harus menemui Wulandari. Batara, kenapa kau tidak ke rumah? Aku memang mau ke sana, tapi tiba-tiba aku melihatmu di sini. Itu sebabnya aku ke ladang ini. Wah, tubuhmu bertambah tegap sekarang. Masih seperti dulu, Mandita. Mandita, sejak kapan kau sadar? Hah? Sejak kapan kau rajin bekerja seperti ini? Sudah lama juga. Dan tempat kerjamu tidak tanggung-tanggung. Di ladang Ki Lurah. Tentu besar upamu sehari ya? Tidak juga. Lama betul. Hari sudah bertambah siang. Wulandari belum juga muncul. Biasanya dia ke sawah mengantarkan makanan buat bapaknya. Bagaimana kabarmu selama di rantau, Batara? Baik, tapi sekarang aku ingin menetap di desa ini, Mandita. Aku harus membantu nenek karena dia tinggal sendirian sekarang. Sebenarnya tidak usah, Batara. Nenekmu selalu diperhatikan oleh Ki Lurah. Bahkan kalau ada kekurangan, Gadini sering datang ke rumahmu. Anak Ki Lurah itu yang membawakan macam-macam buat nenek. Oh, begitu? Aku rasa Wulandari tidak akan datang. Hari sudah bertambah siang. Kau sebenarnya untung, Batara. Karena Ki Lurah tampaknya menaruh perhatian pada nenekmu. Ya, sehingga kau tidak usah capek-capek mengurus nenekmu. Betul begitu? Iya, kalau tidak percaya, tanya sama nenekmu. Aku tahu begini, karena aku sering melihat Gandini membawakan oleh-oleh buat nenekmu. Kau lihat siapa yang datang itu? Mana? Itu. Hei, Batara! Dia. Batara, sudah lama kau datang? Tadi pagi. Wah, senang aku. Kenapa? Karena kau datang. Berarti ada yang akan membantu aku. Batara, persoalan itu jalan terus. Persoalan apa? Itu. Itu apa? Gandini. Jadi? Tolong alihkan perhatiannya padaku. Itu kan urusanmu, bukan urusanku. Perhatiannya masih padamu, Batara. Biar sajalah. Soal apa, Batara? Si Tembong ini ingin seperti nenekku katanya. Menjadi tua seperti nenekmu? Bukan. Dia ingin dikirim macam-macam oleh Gandini. Bukan. Mau kemana lagi kau, Batara? Baru datang pagi-pagi tadi, sudah pergi. Siang tadi, pergi lagi. Sekarang mau pergi lagi. Mau ke rumah teman, Nek. Maklum sudah rindu. Di rumah lah dulu.
banyak yang akan aku bicarakan padamu. Iya, Nek. Saya sekarang kan akan menetap di sini. Saya akan membantu Nenek. Bukan itu, Batara. Kau mau menetap atau mau pergi? Bagiku tidak ada masalah. Tapi aku ingin membicarakan persoalan mengenai kawan hidupmu. Aku mau sebelum aku menyusul kakekmu. Kau sudah punya kawan hidup. Sudah punya pilihan hidup. Saya belum berpikir ke sana, Nek. Umurmu sudah 18 tahun. Nanti kamu terlampau tua untuk berumah tangga. Iya, Nek. Sekarang aku mau tanya padamu. Iya, Nek. Sore ini kau akan kemana? Ke rumah kawan? Iya, siapa kawanmu itu? Hah? Ke rumah Mandita. Batara. Kau pasti bukan mau menemui Mandita. Tapi mau menemui adiknya kan? Sudahlah. Wulandari itu gadis sial. Kakekmu meninggal karena menolong dia. Nah, kau lihat siapa yang datang itu? Oh, Gandini. Gadis itu baik sekali, Batara. Dia selalu memperhatikan aku. Ya, macam-macam yang dia bawakan untukku. Bahkan kadang-kadang dia menolong memasakkan air di sini untukku. Padahal dia anak seorang lurah. Anak orang terpandang. Hanya selama sakit saja dia tidak kemari. Apakah Wulandari mempunyai perhatian begitu padaku? Tidak kan? Padahal kalau mau sama cucunya, tentu harus baik sama neneknya. Bukankah begitu? Wulandari itu miskin, Nek. Dia tidak bisa membawakan apa-apa buat Nenek. Bukan masalah miskin, tapi masalah mengambil hatiku yang dia tidak bisa. Aku akui, Batara. Wulandari itu cantik, bahkan sangat cantik. Namun kekurangannya itu. Cucuku datang lagi. Iya, Nek. Kau lihat siapa yang berdiri itu? Iya, Kang Batara. Saya sudah tahu kedatangannya dari Tembong, Nek. Ini, Nek. Apa ini? Oleh-oleh dari Ibu buat Nenek. Terima kasih. Kalian ngobrol lah. Ngobrol, Nek. Mungkin kalian saling ingin melepaskan rindu. Nenek mau ke belakang dulu ya. Nenekku ada-ada saja. Apa kabar, Kang Batara? Baik. Kang Batara sekarang bertambah dewasa. Tubuh Kang Batara sekarang kokoh dan berotot. Mungkin. Sudah bertemu dengan Wulandari? Belum. Sebaiknya jangan temui dia. Kenapa? Dia sudah bersiap-siap untuk menjadi istri Ki Sabrang. Siapa bilang? Tidak ada yang bilang, tapi kenyataannya memang begitu. Bahkan Wulandari sudah dibuatkan rumah oleh Ki Sabrang di desa Renah Kemumu. Saya pulang dulu. Kalau Kang Batara sempat, mainlah ke rumah. Iya. Kenapa cepat pulang, cucuku? Sudah sore, Nek. Masih siang. Besok saya kemari lagi, Nek. Apa sopan aku datang malam-malam begini ke rumah Wulandari? Tapi rasanya tidak apa-apa. Aku akan menemui Mandita. Siapa tahu dia ada di rumah. Apalagi hari belum malam betul. Ini rumah Pak Kiwut. Rumah ini sepi-sepi saja. Biasanya malam-malam begini Pak Kiwut suka duduk-duduk di muka rumahnya sambil menyalakan api unggun. Siapa yang berdiri di muka rumah Pak Kiwut ini? Apakah Pak Kiwut? Bukan. Yang berdiri itu perempuan. Mungkin istri Pak Kiwut. Dia membelakangiku. Bu Parwi, apa kabar, Bu? Dia diam saja. Mungkin Bu Parwi lupa padaku. Kini Bu Parwi menghadap ke arahku. Bukan Bu Parwi, tapi Yati. Kenapa dia tidak masuk rumahnya? Apakah dia diusir oleh orang tuanya? Yati? Yati mendekatiku. Dia memakai baju panjang berwarna putih. Baju itu berkibar-kibar di tiup angin malam. Tidak biasanya dia pakai baju panjang seperti itu. Kenapa dia berhenti? Wajahnya sedih. Yati? Kenapa dia pergi? Kenapa dia lari? Kenapa dia tidak masuk ke dalam rumahnya? Yati! Kenapa dia takut padaku? Apa salahku? Kenapa dia lari meninggalkan rumahnya? Siapa itu? Saya Pak Kiwut, Batara. Batara, kemarilah. Jangan berdiri di halaman rumah. Ayo, mari. Iya, Pak Kiwut. Tadi Nak Batara yang berteriak memanggil Yati. Bu Parwi. Iya, Bu. Saya tadi melihat Yati berdiri di halaman rumah ini. Tapi tiba-tiba dia pergi. Sepertinya dia takut melihat saya. Itu sebabnya saya panggil. Dan kemana arahnya, Batara? Ke sana, Pak Kiwut. Dia berjalan cepat sekali. Dia memakai baju putih. Aku akan menyusul dia. Yati sudah tidak pulang-pulang.
Sudah berapa lama Bu Parwi? Mungkin sampai hari ini sudah 3 purnama. 3 purnama? Tidak ada. Batara, betul kau melihatnya tadi, ha? Iya, dia melihat saya. Wajahnya pucat dan sedih. Kenapa anak itu tidak mau kembali ke rumah ini, Pak? Kenapa begitu? Apa sebenarnya yang terjadi, Pak Kiwu? Sebenarnya Yati sudah menjadi istri Ki Sabrang, Batara. Oh. Iya, tapi semenjak Ki Sabrang mengambil Wulandari jadi istrinya, Yati tidak pernah pulang-pulang lagi. Wulandari? Wulandari jadi istri Ki Sabrang? Ya, Batara. Sejak itu, Yati diusir oleh Ki Sabrang. Dia tidak butuh Yati lagi. Karena sudah ada Wulandari. Wulandari kini yang tinggal di rumah Yati, Batara. Padahal rumah itu dibuatkan Ki Sabrang buat Yati. Bukan buat Wulandari. Benar. Nenekku bilang Wulandari ada di rumahnya. Tapi sekarang Wulandari tinggal bersama Ki Sabrang di rumah baru. Kenapa Tembong tidak bilang apa-apa padaku? Kalau begitu, betul apa yang dikatakan Gandini. Banyak perubahan di desa ini semenjak aku tinggalkan. Tapi sebaiknya aku harus bertanya pada Tembong. Mungkin waktu itu dia tidak mau menyampaikan berita ini karena ada Mandita, kakak Wulandari. Batara lama terdiam di rumah Kiwut. Dia memandangi suami istri itu dengan rasa tidak percaya. Sedangkan Ibu Yati masih terisak di tempat duduknya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Tembong. Nah, datang juga kan ke rumahku ini. Ayo masuk. Bagaimana? Sudah menolong aku kan? Aku tidak tahu apa yang harus aku tolong. Aku dengar Gandini tadi sore datang ke rumahmu kan? Nah, lalu sudah kau bicarakan tentang diriku? Nah, sudah kau bilang bahwa aku mencintai dia? Sudahlah, jangan bersedih. Lepaskan Gandini. Kan kamu sudah punya Wulandari, Batara. Aku datang kemari untuk menanyakan itu. Menanyakan persoalan Wulandari. Jadi Gandini bagaimana? Aku tidak bicara apa-apa pada Gandini tadi sore. Padahal kesempatan untuk membicarakannya banyak sekali bagimu. Bapak dan makmu sudah tidur? Sudah. Jadi bagaimana? Sudah kamu bilang pada Gandini bahwa aku mencintainya? Jangan keras-keras kalau bicara tentang Gandini, ya. Nanti emakku bangun. Lihat, Batara. Badanku sampai kurus memikirkan dia terus. Apalagi sewaktu dia sakit. Wah, aku tidak bisa ketemu dia. Aku rindu sekali pada Gandini. Batara, kalau Gandini sudah marah, kalau Gandini sudah cemberut, wah, dia kelihatan cantik. Wah, apalagi kalau dia marah memelototi aku. Wah, matanya bagai buah kelapa, mencorong mempesonaku. Nah, katakanlah bahwa kamu tadi sore sudah menyampaikan pesanku. Sudah menyampaikan bahwa aku mencintainya sepanjang hidupku. Mencintainya seumur hidupku. Mencintainya dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Aku belum bilang apa-apa pada Gandini. Hah? Jadi buat apa kamu datang malam-malam ke rumahku ini? Aku kan harus tidur, Batara. Aku harus menjaga kesehatan tubuhku. Agar aku tetap sehat dan bertambah gemuk. Tapi itulah, pikiranku selalu pada Gandini. Kalau aku pejamkan mataku, seolah-olah Gandini mencubitku, mencubit pipiku. Tembong, yang kamu bicarakan dari tadi Gandini saja. Aku datang kemari bukan urusan Gandini, tapi urusanku. Hah? Urusanmu? Urusan kamu datang kemari? Kenapa harus kemari? Kenapa tidak bertanya pada Nek Patmi? Itu kan nenekmu. Sedangkan aku ini bukan kakekmu. Dari tadi bicaramu tidak karuan, Tembong. Kamu suka atau tidak aku datang malam-malam begini ke rumahmu? Wah. Datang malam-malam ke rumah orang. Oh, Batara, apalagi orang itu sudah akan masuk ke peraduannya. Ya sudah, kau pulang. Tunggu dulu, Batara. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Mau minum apa? Kopi, teh, atau air dingin? Tidak usah. Aku tidak mau minum. Betul nih. Marah nih. Sudahlah. Duduk di sini. Aku mau bicara serius padamu. Urusanku atau urusanmu? Urusanku. Baik. Nanti kau juga harus mendengarkan urusanku. Nah, urusan apa? Urusan Wulandari.
Oh, jadi urusan Wulandari. Lah kenapa dia? Betul, Wulandari sudah menjadi istri Ki Sabrang. Hah? Siapa yang bilang? Pak Kiwut. Belum. Hanya Wulandari pernah dibawa lari oleh Ki Sabrang ke rumah barunya. Tapi entah bagaimana, Wulandari bisa kembali ke Lubuk Mentilin ini. Kalau Yati anak Pak Kiwut memang sudah jadi istri Ki Sabrang. Ya, tapi entah bagaimana, Yati diusir oleh Ki Sabrang. Sampai sekarang Yati tidak kembali ke rumahnya. Ya, mungkin dia malu pada orang-orang desa ini. Jadi betul Wulandari belum jadi istri Ki Sabrang? Betul, aku berani sumpah. Aku percaya pada Tembong. Kalau soal-soal begini, dia tidak pernah bohong. Kenapa? Hah? Kamu ragu ya? Kalau ragu, ya sebaiknya kamu temui saja Wulandari. Dia ada di rumahnya. Iya, aku ingin bertemu dengan Wulandari. Bisa kamu sampaikan pesanku buat dia? Oh, bisa. Asal pesanku buat Gandini kau sampaikan juga. Beres. Betul. Aku tidak bohong, Tembong. Nah, apa pesanmu buat Wulandari? Aku menunggunya di dekat jalan ke Pancuran besok siang. Beres. Memilih Pancuran siang hari berarti suasananya sepi ya? Ya? Tidak ada orang yang mencuci di siang hari. Dan jangan lupa pesanku buat Gandini. Bilang pada dia, aku mencintainya. Badanku sampai kurus memikirkannya. Akan aku sampaikan kalau aku bertemu dengan dia. Wulan? Kok di sini? Tidak ke sawah kamu siang ini? Iya, aku sedang kerja di sawahku. Tapi aku sengaja menunggumu di sini. Menungguku? Ya. Ada perlu apa? Batara menunggumu di dekat jalan ke Pancuran. Kang Batara? Ya. Betul, Tembong? Betul. Nah, kamu senang kan? Sekarang? Masa tahun depan, Wulan? Baik, aku antar dulu makanan ini buat bapakku ya. Sudah. Biar aku yang mengantarkan makanan buat bapakmu. Tidak usah. Nanti bapakku heran melihatnya. Paling-paling bapakmu bilang padaku, nah, inilah calon menantu bapak yang paling rajin. Itu Wulandari. Dia agak kurus sekarang. Kang Batara? Wulan, kamu kurus, tapi kamu bertambah cantik. Iya, Kang Batara bertambah gagah sekarang. Kok Kang Batara tidak bilang kalau sudah datang? Belum sempat. Mau kemana kita? Kita duduk di atas batu ini saja, sambil melihat pemandangan ke bawah sana. Ayo. Kamu suka pemandangan seperti ini, Wulan? Suka. Dulu di bawah sana jauh oleh tanaman padi di sawah. Kini berganti dengan tanaman lada. Di mana-mana sekarang orang bertanam lada. Wulan, sudah berapa lama kita berpisah? Hampir 2 tahun. Iya, hampir 2 tahun. Umurku sudah 18 tahun sekarang. Saya sudah menginjak 16 tahun, Kang Batara. Wulan? Iya, Kang. Bagaimana keadaanmu selama aku tidak berada di desa ini? Banyak cerita sedih yang sulit aku katakan. Katakanlah, aku ingin mendengarnya. Aku hampir saja menjadi istri Ki Sabrang. Aku sudah mendengarnya dari orang-orang. Bahkan Kek Sena meninggal ketika Kek Sena menyelamatkan aku dari kejaran Ki Sabrang. Iya, aku juga sudah mendengarnya dari Nyai Padmi. Tapi, apakah Kek Sena meninggal dibunuh oleh Ki Sabrang? Aku tidak boleh bilang kalau Kek Sena itu mati dibunuh Ki Sabrang. Pasti Kang Batara akan membuat perhitungan pada Ki Sabrang. Dan pasti Kang Batara akan kalah. Akan mungkin dibunuh juga oleh Ki Sabrang. Kenapa kamu diam, Wulan? Kek Sena mati ketika terjatuh dari pematang sawah. Kek Sena rupanya sayang padamu, Wulan. Tidak disangka dia cepat meninggalkan kita. Batara, jangan meninggalkan aku lagi. Tidak ada orang yang mau melindungiku. Tidak ada orang yang akan menjadi tempat aku mengadukan nasibku. Iya, aku tidak akan pergi lagi dari desa ini, Wulan. Aku akan menjagamu dari gangguan Ki Sabrang. Wulandari menatap Batara, sementara air mata mengalir di pipinya. Batara memandang mata kekasihnya yang mengenang air mata, sedang jari jemari mereka saling genggam, pakai takkan terlepaskan oleh apapun dan oleh siapapun. Di sela-sela isak tangisnya, Wulandari menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya, seluruh peristiwa yang menerpanya, dan seluruh duka yang ditanggungnya, sehingga Batara bertambah sesak dadanya mendengarkan cerita itu. Kini genggaman tangan mereka bertambah erat, pertanda cinta kedua insan itu tak akan bisa dipisahkan oleh siapapun. Mata mereka memandang jauh ke depan, menyapu sawah yang menghijau oleh tanaman lada, sementara langit membiru tanpa awan sedikit pun, seolah-olah alam sekitar mereka tidak mempedulikan kesedihan perasaan kedua remaja itu. Perhatian, perhatian, sanak saudara semuanya, tua muda, besar kecil. Ki Lurah meminta kita berkumpul di alun-alun ini. Ada pengumuman penting. Perhatian, perhatian.
sanak saudara semuanya, tua muda besar kecil, seluruh penduduk desa Lubuk Mentilin, Kilura meminta kita berkumpul di alun-alun. Ada pengumuman penting. Perhatian, sanak saudara semuanya. Kilura meminta kita. Ada apa lagi, Batara? Sebaiknya kita datang saja, Nek. Pasti ada sesuatu yang penting yang akan diumumkan Kilura. Aduh, apakah aku harus datang juga ke sana? Semua penduduk Lubuk Mentilin, Nek. Tua, muda, besar, kecil. Aku sudah tua begini, Batara. Seharusnya tidak usah ke sana. Ayo, kita ke sana, nanti terlambat. Saudara-saudara sekalian. Diam. Diam semuanya, diam. Kilura mau bicara. Diam, Saudara-saudara warga desa Lubuk Mentilin. Hari ini sengaja aku kumpulkan kalian di alun-alun ini karena ada pengumuman penting yang akan aku sampaikan pada kalian. Pengumuman ini aku bawa dari kerajaan Dharmasraya. Mulai besok, Sri Baginda Maharaja memerintahkan seluruh laki-laki, terutama pemuda-pemuda Lubuk Mentilin, harus mengadakan latihan keprajuritan di alun-alun ini. Untuk apa? Untuk perang? Musuhnya mana? Siapa yang akan berperang? Kita memang sedang menghadapi peperangan yang sebentar lagi mungkin akan terjadi. Karena kerajaan Dharmasraya akan menghadapi musuh dari seberang lautan. Siapa musuh kita? Lawan kita siapa? Lawan kita. Yang mulia Baginda Maharaja berhala dari kerajaan Dharmasraya memerintahkan kepada kita supaya kita mempertahankan setiap jangkal tanah tumpah darah kita ini. Kalau perlu, kita berkorban jiwa, harta benda demi negara kita yang jaya ini. Kalau tidak, maka musuh akan datang kemari, lalu membunuh kalian satu persatu dan merebut negeri ini. Apakah kalian semua siap mempertahankan negara kita? Apakah kalian bersedia mati untuk kerajaan kita? Hidup Maharaja kita! Hidup kerajaan Dharmasraya! Betul, negeri ini akan perang, Batara. Iya, Nek. Perang. Kenapa harus perang? Orang-orang desa masih ramai berkumpul, baik di jalan-jalan, di warung-warung kopi, maupun di rumah-rumah. Mereka membicarakan berita tentang persiapan peperangan itu. Sementara pemuda-pemuda sudah bersiap diri untuk mempertahankan negara mereka. Peti-peti tempat menyimpan senjata-senjata pusaka sudah dibuka. Senjata-senjata pusaka sudah dilepas dari sarungnya. Negeri sedang gundah. Peperangan mungkin akan pecah. Karena negeri dalam bahaya. Sehingga tampaknya Batara harus kembali meninggalkan desa Lubuk Mentilin. Harus kembali meninggalkan Wulandari. Kau lihat, Wista, ternyata Batara unggul dari kawan-kawan yang lain. Dia seolah-olah sudah sangat menguasai bagaimana olah keprajuritan. Dia sudah menguasai bagaimana memimpin sebuah pasukan. Padahal latihan ini baru berjalan satu purnama. Iya, Kilura. Rasanya dia pantas untuk diangkat menjadi salah satu komandan pasukan. Nah, lihat. Kini dia memimpin kawan-kawannya melakukan serbuan tajam langsung menuju jantung kekuatan musuh. Tapi lawan tanding mereka juga tidak mau kalah, Kilura. Mereka langsung menyambut serangan itu. Lihat, mereka justru memukul balik serangan yang dipimpin oleh Batara. Tapi lihat, Wista, Batara memberikan jalan pada pasukan musuh untuk masuk ke dalam lambung pertahanannya. Batara membuat jebakan, dia membuat jebakan. Lihat, musuhnya masuk tanpa curiga. Nah. Kini Batara melakukan serangan dari kiri dan kanan. Serangan sapit udang. Luar biasa. Batara menjepit dari kiri. Sedangkan itu, kalau tidak salah, Mandita memimpin kawan-kawannya untuk melakukan serangan dari sebelah kanan. Sehingga barisan penyerbu itu berantakan. Aku heran, di mana Batara belajar ilmu perang seperti ini? Padahal perwira kerajaan itu belum mengajar dia sampai siasat perang semacam itu. Iya, memang belum diajarkan oleh perwira kerajaan itu.
Wah, kelompok ini juga menarik, Ki Lurah. Kelompok ini? Ya, kelompok yang berada di bawah pohon beringin ini. Gandini? Iya, lihat itu. 5 orang pemuda tampaknya agak repot menghadapi Gandini. Saya yakin, pasti ilmu olah keprajuritan ini diajarkan Ki Lurah pada Gandini. Aku hanya mengajarnya untuk bekal dirinya saja. Dan di antara pemuda yang dihadapi Gandini itu, aku melihat Parma, jagoan kebun kelapa. Iya, Parma, jagoan judi dadu. Bahkan yang sedang berlatih senjata tombak di sebelah sana itu adalah pemuda-pemuda kawan Parma dari kebun kelapa. Aku bangga pada pemuda-pemuda desa ini. Walau mereka penjudi sekalipun, tapi kalau sudah ada panggilan bela negara, mereka semua bersedia. Tapi Parma dan kawan-kawannya itu harus kita tangkap, Ki Lurah. Mereka adalah buronan kita selama ini. Tidak usah. Kita lupakan dulu persoalan itu. Bela negara lebih penting. Kita butuh tenaga-tenaga mereka. Nanti sore, suruh Batara, Mandita, dan Parma menghadapku di pendopo kelurahan. Baik, Ki Lurah. Apakah hari ini kita juga akan memilih calon komandan pasukan berkuda? Ya, tapi aku belum bisa memilih siapa yang pantas di antara mereka. Sebentar lagi mereka akan memasuki latihan pasukan berkuda. Suruh mulai saja sekarang. Baik, Ki Lurah. Istirahat semua. Beri tempat untuk pasukan berkuda latihan. Hai pasukan berkuda, siap memasuki alun-alun. Apakah kuda-kuda ini sudah kuda pilihan, Wista? Sudah, Ki Lurah. Masih banyak kuda-kuda yang lamban gerakannya. Kuda-kuda ini masih belum terbiasa, Ki Lurah. Itu sebabnya gerakan mereka agak lambat. Bagus. Mereka memulai serangan dengan gerakan burung Raja Wali. Gerakan serangan burung Raja Wali sudah agak mereka kuasai. Iya, Ki Lurah. Kini mereka mulai membuka sayap burung Raja Wali itu. Siapa yang menunggang kuda paling depan ini? Gerakannya memainkan senjata cukup bagus. Dia cocok berada di posisi paruh burung Raja Wali. Gerakannya liar, seolah-olah siap mematuk ke arah lawan. Namanya Purnala. Purnala. Sehari-hari kerjanya memang mengembalakan kuda di padang rumput. Dia tinggal agak di luar desa kita. Kalau begitu, aku pilih dia untuk menjadi komandan pasukan berkuda. Iya, Ki Lurah. Nanti sore aku tunggu mereka di pendopo kelurahan. Sengaja aku kumpulkan kalian sore ini karena di pundak kalianlah mati hidupnya pasukan yang dilatih di sini. Setelah mengamati latihan yang berlangsung selama 1 purnama ini, setelah aku melakukan pertimbangan yang matang bersama Ki Wista dan Ki Maruta sebagai perwira kerajaan Dharmasraya, maka aku memutuskan untuk pasukan berjalan kaki dipimpin oleh Batara. Kau bersedia, Batara? Bersedia, Ki Lurah. Bagus. Wakilmu adalah Mandita. Untuk pasukan pengintai dipimpin oleh anakku sendiri, Gandini. Sedangkan wakilnya adalah Parma. Untuk Untuk pasukan berkuda aku memilih Purnala. Kau bersedia, Purnala? Saya siap menyerahkan nyawa saya, Ki Lurah. Bagus. Sedangkan sebagai panglima pasukan dari Lubuk Mentilin ini, aku yang memimpin. Dan wakilku adalah Ki Wista. Apakah saya mengganggu pertemuan ini, Ki Lurah? Tidak, Ki Sabrang. Justru aku menunggu-nunggu kedatanganmu. Mari duduk di sini. Terima kasih, Ki Lurah. Apakah mereka ini yang akan memimpin pasukan kita, Ki Lurah? Iya, baru saja aku menunjuk siapa-siapa yang memimpin pasukan dari desa ini. Iya. Saudara-saudara sekalian, Ki Sabrang yang kita kenal selama ini bukan saja pedagang lada yang membawa hasil panen kita ke Muara Tembesi, tapi sekarang dia juga menjadi mata-mata kita. Iya. Batara,
Apakah Kilurah tidak salah pilih? Entahlah, rasanya agak janggal memilih laki-laki licik ini. Tidak lama lagi, kerajaan Singosari akan datang menyerbu ke Dharmasraya ini. Nah, kedatangan pasukan Singosari, kekuatan pasukan Singosari, siasat perang pasukan Singosari akan kita dapatkan dari Kisabrang. Karena Kisabrang ini yang sering berhubungan dengan orang-orang dari Singosari. Bukan begitu, Kisabrang? Iya, Kilurah. Jadi, bantuan Kisabrang terhadap kita sudah tidak terhingga. Sudah banyak. Kita perlu berterima kasih pada dia. Nah, Kisabrang, berita apa yang Kisabrang bawa dari Muara Tembesi? Perdagangan lada tampaknya akan masih bagus. Orang-orang Singosari belum akan melakukan apa-apa. Tapi kita memang perlu bersiap-siap, Kilurah. Jadi bertanam lada harus diteruskan. Jangan berhenti. Ya, berita yang lainnya? Belum ada, Kilurah. Jadi baru berita itu yang Kisabrang dapat? Iya, Kilurah. Nah, sudah kalian dengar? Kisabrang akan selalu membawa berita-berita penting buat kita. Jadi Kisabrang adalah salah satu andalan kita. Apalagi yang kau mau, Kandini? Saya ingin menjadi pasukan berjalan kaki, bukan pasukan pengintai. Aku letakkan kau di sana karena tidak ada orang lagi yang bisa mengerjakan pekerjaan itu. Padahal itu sebenarnya bukan pekerjaan perempuan, Kandini. Tapi saya ingin menjadi pasukan berjalan kaki, Pak. Saya tidak ingin pekerjaan menjadi pasukan pengintai. Kandini, ini bukan pilih-pilih pekerjaan. Ini perang. Pasukan berjalan kaki itu akan lebih banyak terlibat dalam peperangan. Sedangkan kau hanya mengamati gerak-gerik musuh. Kau tidak akan terlibat di dalam peperangan, Kandini. Tapi saya ingin berperang, Pak. Saya ingin menghadapi musuh. Kau ini ada-ada saja. Kau pikir pergi perang itu enak? Mungkin sebelum kau maju menghadang musuh, kau sudah mati karena senjata lawanmu. Tapi Bapak, saya... Sudah. Ikuti apa yang aku tetapkan. Iya, tidak bisa satu pasukan dengan Kang Batara. Padahal kalau bisa, tentu aku akan bahagia. Bisa bersama-sama dengan dia sepanjang hari. Batara, kau percaya pada Kisabrang? Entahlah, tapi rasa-rasanya kita akan menghadapi tugas berat. Kisabrang itu laki-laki licik. Dia pasti akan mengambil keuntungan dari tugas yang dibebankan di pundaknya. Sayang dia bukan berada di dalam pasukan kita. Kalau tidak, akan aku bunuh dia di dalam peperangan nanti. Kilurah sudah salah memilih orang. Kita harus mengawasi gerak-geriknya, Mandita. Iya, aku juga sudah bertekad begitu, Batara. Aku akan mengawasi dia selama dia berada di Lubuk Mentilin ini. Rupanya ini maksud Ki Mujur menyuruh aku pulang ke Lubuk Mentilin. Ada tugas penting yang harus aku kerjakan. Hebat guruku itu. Perasaannya sangat tajam. Kau yakin kalau Kilurah bisa memimpin pasukan perang, Batara? Yakin. Kilurah pernah bertugas di dalam pasukan kerajaan Dharmasraya. Sewaktu dia semuda kita ini. Sehingga baginya bukan soal yang sulit memimpin pasukan perang. Bahkan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Kilurah bukan ilmu yang sembarangan, Mandita. Ilmu-ilmunya hebat. Ilmu-ilmu yang berguna untuk peperangan. Kata orang, dia mempunyai ilmu kebal. Aku mau pulang dulu. Besok kita harus berlatih lagi di alun-alun. Kau yang bernama Anda Batara, sekarang kan? masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Kita Memori belum sempat berkenalan di 80. pendopo kelurahan kemarin sore. Tapi rasanya kita harus kenal. Kita harus bersahabat. Karena di dalam peperangan nanti aku butuh bantuan pasukanmu, Batara. Kau jangan merendah begitu. Justru aku nanti akan butuh bantuan pasukan berkudamu, Purnala. Bahkan aku ingin belajar menunggang kuda padamu. Sebagai komandan pasukan, kau memang harus bisa menunggang kuda. Nanti akan aku ajarkan. Terima kasih. Caramu menunggang kuda luar biasa sekali. Aku kagum melihatmu. Jangan memuji aku begitu. Justru aku yang kagum melihat bagaimana kau berkelahi menghadapi musuh. Tubuhmu seperti angin, tidak bisa didekati. Ada-ada saja. Siapa gadis itu, Batara? Dari tadi dia memperhatikanmu. Oh, Wulandari, adik Mandita. Cantik ya? Iya. Rupanya dia sedang mencari kakaknya. Mungkin. Maaf, aku temui dia sebentar. Batara menemui Wulandari yang berdiri di tepi alun-alun. Sementara di kejauhan, ada dua orang yang memperhatikan mereka. Seorang bernama Kisabrang dan seorang lagi bernama Gandini. Sementara debu-debu mengepul ke udara, latihan masih berlangsung di panas yang terik. Seolah-olah sudah terjadi peperangan yang sebenarnya di alun-alun itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio
Misteri Mak Rompang, episode ketiga, Panji-Panji Kebesaran, dipersembahkan oleh PT Puri Pariwara 5, bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegalinu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.